Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Kali ini saya kedatangan smartphone terbaru iQOO. Yang saya beli ini varian paling murah yaitu iQOO Z7X. Harga jualnya ini di 3.299.000 untuk varian RAM 8128, terus di 3.699.000 untuk varian RAM 8 juga, tapi storage-nya itu 256 GB ya. Dan di belakang sini tuh ada sebuah spesifikasi yang dibawa dari smartphone ini. Seperti tadi ya, RAM-nya sudah. Hanya ini saja sih, nggak ada yang kayak wah banget kayak selling point yang biasa ditempatkan pada smartphone brand lain. Contohnya itu seperti kayak Xiaomi, Realme gitu. Biasanya ada spek yang diunggulkan. Di sini tidak ada. Tampil sederhana iQOO, tidak ada juga model nama smartphone-nya. Di sini hanya tulisan iQOO ya. Ini sangat menarik. Oke, langsung aja deh saya buka ya. Dan ini dia smart bentuknya sudah terbuka. Plastiknya langsung saya buka tutupnya. Oke, agak menarik ya, bukan agak menarik. Ini benar-benar menarik untuk dusnya. Beda dari brand manapun ya, tidak monoton. Keren banget iQOO. Jujur ini saya suka. Berani hal yang baru. Terus ada di sini dia warna kayak apa ini, bisa dibilang kuning mendekati kayak coklat ya, dikelilingi seperti ini. Good, jadi tidak terlihat monoton ya atau membosenin. Ada stiker email, terus ada unit smartphone-nya. Ini saya singkirkan dulu smartphone-nya. Terus ini ada apa namanya, nah ini pun bahannya plastik ya. Biasanya itu kan kertas tuh kalau dari brand-brand lain. Ada soft case, good. Terus ada yang namanya panduan ringkas dan informasi penting, sekaligus kartu garansi. Lalu di sini ada kepala charger yang dimana dia ini sudah flash charge 80 watt. Wow, ini gede banget ya, 80 watt. Bisa kalian lihat? Oke, terus di sini ada yang namanya kabel data ataupun kabel pengisian daya baterainya juga, yaitu USB-A to USB-C ya. Terus sebentar saya buka aja deh, saya pakai juga nanti. Lumayan tebal ya, wajar ya 80 watt. Jadi ini kayak kabelnya termasuk tebal. Di sini tidak ada. Oke, ada aksen di sini 8 ampere ya. Jadi bisa menjadi panduan kalian kalau membeli smartphone ini di luar official store ataupun second ya. Dan untuk beli second hati-hati juga, takutnya dapat barang kreditan yang belum lunas. Di sini ada angka 40, mana? Ada angka 49 di sini, kecil banget. Oke, itu bisa menjadi panutan kalian buat kalian beli smartphone ini di luar official store ataupun second. Ya, di sini ada SIM ejector. Oke, itu yang kalian dapatkan dalam paket penjualan. Nanti saya kembali lagi, terlebih dahulu saya susun. Ini smartphone-nya masih terbungkus plastik, tidak ada embel-embel spesifikasi juga di sini. Dan di sini ada stiker ya. Biasanya kan kalau stikernya ini menempel pada bodi smartphone, kalau ini dia pada plastik ya. Jadi nggak perlu capek-capek lagi ngeluarinnya, ngelepasnya kok keluarinnya. Saya buka dulu. Oke, langsung terbuka. Wow, agak tebel ya smartphone-nya. Ini good, menarik sih, tapi di genggaman langsung terasa enak juga ya. Solidnya dapat. Terus ini saya nyalakan dulu untuk pertama kali. Oke, di sini juga tidak ada tulisan iQOO series-nya. Ya, ini untuk layarnya sudah dipasangkan screen protector ataupun screen protector atau anti gores Tapi ini kayak agak keset ya. Terus di bagian sambil menunggu ya, di bagian atas ini ada SIM tray ternyata. SIM tray-nya ada di bagian atas. Di sini ada mikrofon. Oke, kalian bisa lihat ya, di sini ada mikrofon. Saya buka dulu. Ya, di sini dia untuk SIM tray-nya hybrid ya. Jadi kamu harus memilih mau menggunakan 2 nano SIM card atau 1 nano SIM card bersamaan 1 micro SD. Ya. Jadi sesuaikan dengan pilihanmu ataupun kebutuhanmu, sorry. Terus di bagian kiri ini polos, tidak ada apa-apa. Di bagian di sini itu ada tombol power, sekaligus ada sensor fingerprint menyatu dengan sensor fingerprint dan volume. Di bagian bawah ini ada speaker, terus USB Type-C, mikrofon lagi, dan port jack audio. Oke.
Seperti ini tampilan awal dari iQOO Z7X. Ketika saya swipe di sini ada beberapa aplikasi yang sudah terinstall ya, seperti ada TikTok hingga Truecaller. Kayak di sini saya menggunakan gesturnya itu navigasinya dengan gestur. Ya, saya swipe lagi terus ke yang namanya pengaturan. Terus ke sistem pengaturan about phone. Ya, dia menggunakan Vantage OS 13 berbasis Android 13 ya. Sebelumnya nih nanti saya lanjut lagi, saya akan install dulu beberapa aplikasi untuk melihat sisa RAM dan sebagainya. Saya kembali lagi, sudah ada beberapa aplikasi yang sudah saya install seperti AIDA 64, Device Info, Direct Info, dan Multitouch. Nah, sebelum saya buka, saya jelaskan dulu untuk layarnya ini luasnya di 6,64 inch, resolusinya Full HD Plus dengan panel IPS LCD dan refresh rate-nya itu 120 Hz. Dan sudah ada juga eye protection screen. Ya. Terus untuk di sini akan saya buka di AIDA 64-nya. Dimana untuk di sistem RAM 8GB itu tersisa di 3,9 GB-an ya. 3,9 GB, internal storage 128 GB, yang tersisa itu 98 GB dan dia sudah menggunakan Bluetooth versionnya itu 5.2. Dan untuk performanya smartphone ini menggunakan chipset Snapdragon 695. Ini chipset yang pertama kali saya rasakan ketika mereview Realme 9 Pro ya. Dia sudah fabrikasi 6 nanometer, terus ini tadi layarnya sudah, terus ini sudah, baterainya ini 6000 mAh, sangat besar banget ya, rata-rata kan masih 5000. Makanya nggak heran untuk bodinya ini terbilang kategori tebal ya. Ya masuklah ya dengan baterainya yang besar juga. Tadi sudah berjalan di Android 13. Dan untuk kamera utamanya ini 50 megapiksel dan untuk kamera depannya 8 megapiksel. Sangat disayangkan banget ya, kenapa nggak dikasih 12 atau 13 megapiksel. Ini masalahnya HP-nya sudah di harga 3 juta. Terus saya balik lagi ke device info. Nah, untuk RAM-nya ini sudah menggunakan LPDDR4X dan storage-nya sudah UFS. Terus saya swipe lagi, saya swipe apa yang bisa diambil di sini, tidak ada di AIDA 64. Oke, thermal sensor, gyroscope, terus ada gyroscope-nya aktif, ada magnetometer, proximity light, dan accelerometer ya. Kurang lebih itu dia untuk sensornya. Terus ke DRM info. Dan dia sudah menggunakan Wi-Fi L1, jadi ini sangat berguna buat kalian yang senang nonton streaming film di smartphone ya, seperti dari Netflix, Prime Video, ataupun HBO Go, ataupun sejenisnya dalam kualitas yang lebih bagus ataupun HD ke atas. HD, maksud saya. Dan untuk multitouchnya sendiri, mendukung 10 multitouch ya. Terus untuk desainnya sendiri sih, buat yang baru pertama kali melihat desain seperti ini hal yang bagus seperti saya pribadi ya. Kalau buat saya sih ini desainnya termasuk bagus, terlihat elegan lah, ini beneran elegan, apalagi ini warna blacknya ini saya suka. Kalau mau warna lain itu ada yang biru. Oke, terus untuk sensor fingerprintnya saya tes ya, termasuk cepat dan akurat ya responnya. Ya, ini juga termasuk cepat untuk sensor pemindai wajah langsung ke kamera. Untuk pengaturannya ada naik, bisa dipakai pada kamera depan juga, good. Terus portrait, foto, video, dia itu hanya Full HD saja, tapi bisa di 60 frame per second. Dan untuk Full HD belakangnya ini hanya 30 frame per second aja ya kalau untuk kamera depannya. Kalau belakang itu bisa 60 frame per second. Terus micro movie, apalagi more, 50 megapiksel, pano, dokumen juga ada, slow mo, time lapse nya bisa mengatur. Ini kamera. Time lapse ini bisa mengatur kecepatan perekaman, good.
dan dia juga perekamannya hanya 30 frame per second. Terus saya mana tadi more, dan untuk yang namanya mana Pro ya termasuk lengkap, ISO dan shutter speednya ini good, jadi cocok buat kalian yang senang foto-foto berkreasi dengan kamera di smartphone. Info tambahan mengenai iQOO Z7X, yang pertama sudah dilengkapi yang namanya NFC, terus yang kedua ini ada yang namanya 5 layer liquid cooling system. Jadi itu berguna untuk menjaga suhu smartphone agar tidak terlalu panas saat digunakan bermain game, khususnya game-game yang berat ya. Terus yang terakhir di sini saya berikan sedikit kesimpulan mengenai smartphone ini berdasarkan apa yang saya baca mengenai spesifikasi yang dibawa iQOO Z7X. Bisa saya bilang di sini iQOO benar-benar berani ya menghadirkan smartphone di harga 3 jutaan dengan spesifikasi yang terbilang wah ya. Salah satunya itu sudah support pengisian 80 watt. Terus dia baterainya gede juga 6000 mAh. Chipset yang digunakan Snapdragon 695 ini chipset yang terbilang mumpuni karena saya pernah coba pada Realme 9 Pro ya, walaupun ini chipset keluaran setahun lalu, tapi masih oke sepertinya. Adanya RAM extended hingga 8 GB, terus refresh rate di 120 Hz, layarnya sudah kekinian, desainnya termasuk oke. Ya, untuk tampilan IPS ini nggak masalah buat saya, begitu juga untuk speaker yang nanti untuk kualitasnya akan saya bahas di video review saja ya. Dengan menggunakan 695 ini setara dengan MediaTek Helio G99 dan Exynos 1330. Jadi dengan harga segini iQOO ini benar-benar bersaing dengan 3 brand ya. Ini juga bisa menjadi warning ya, khususnya untuk 2 brand seperti Xiaomi untuk pada Poco X5 5G dan Realme 10 varian RAM 8GB. Ya, beli yang mana nanti kalian sesuaikan aja. Kalau mau menunggu ya nanti akan saya bahas terlebih dahulu smartphone ini. Itu aja deh yang bisa saya bagikan ya di video ini. Kalian punya pendapat lain boleh kalian menulisnya pada kolom komentar di bawah. Terima kasih ya sudah menonton dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Like jika kalian suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye.